Selamat datang di channel tentang K3. Kali ini kita akan membahas tentang tugas dan klasifikasi HSE. HSE Officer, tugasnya adalah, yang pertama melakukan identifikasi serta pemetaan dari potensi bahaya yang berpeluang terjadi pada lingkungan kerja. Yang kedua, membuat dan memelihara dokumen terkait K3. Yang ketiga, membuat suatu gagasan yang berkaitan dengan program K3. Yang keempat, melakukan evaluasi kemungkinan atau peluang insiden kecelakaan yang dapat terjadi. Yang kelima, menjadi penghubung antara regulasi pemerintah dan kebijakan perusahaan. HSE Supervisor, tugas yang pertama, memastikan seluruh pekerja sadar akan kepentingan memakai alat pelindung diri. Yang kedua, memastikan memeriksa dan melakukan inspeksi bulanan mengenai kelayakan dan kesediaan APD serta peralatan keselamatan kerja seperti APAR, P3K dan yang lainnya. Yang ketiga, memastikan safety sign di lokasi kerja sudah dipasang dengan baik. Yang keempat, memberikan pelatihan kepada pekerja seperti pemakaian APAR, P3K, tanggap darurat dan yang lainnya. Yang kelima, memantau penerapan SOP sudah dilaksanakan dengan baik oleh seluruh karyawan. Yang keenam, membuat program untuk meminimalisir limbah B3 agar terakomodir dengan baik. Yang ketujuh, menyediakan penampungan limbah B3 setiap unit pekerjaan. Yang kedelapan, pemeriksaan rutin terhadap dampak dan bahaya pada pekerjaan yang dilaksanakan. Yang kesembilan, melaksanakan dan membuat program HSE meeting setiap bulannya. Yang kesepuluh, mengadakan dan memimpin simulasi keadaan darurat setiap bulannya supaya saat keadaan darurat sesungguhnya terjadi sudah bisa diantisipasi. Yang kesebelas, memperoleh laporan setiap bulannya mengenai inspeksi tersebut. Yang ke-12, mengadakan briefing dan instruksi setiap harinya kepada HSE Officer, men atau staff. Yang ke-13, menegur dan memberikan sanksi kepada pekerja yang melanggar peraturan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang telah ditetapkan. Yang ke-14, mengkoordinir surat izin kerja aman atau work permit sudah dijalankan pada setiap unit kerja terutama kontraktor. Dan yang ke-15, dapat memecahkan masalah, menginvestigasi, mengaudit dan memberikan masukan untuk sesuatu yang kurang aman. HSE Manager, tugasnya yang pertama, mengaudit dan melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kerja. Yang kedua, memberikan peraturan-peraturan standar dalam setiap prosedur pekerjaan. Yang ketiga, menjadi penyambung informasi perusahaan dengan pihak HSE di lokasi proyek maupun di unit pekerjaan. Yang keempat, merekrut calon karyawan pada divisi Healthy, Safety, Environment yang sesuai kualifikasi. Yang kelima, bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan proyek dari aspek HSE. Yang keenam, bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja dan keamanan di lokasi proyek serta anak buahnya seperti Safety Officer, Safety Supervisor, Safety Engineer, Safety Admin, Safety Man dan yang lainnya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih banyak, dan sampai jumpa lagi.